Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Rizky P dari kelas B dengan nomor NPM 231705137. Di sini saya akan menjelaskan proses pembelajaran saya terkait materi tugas kelima, yaitu NFAE ke NFA. Jadi kita bakal cari beberapa materi terkait NFAE ke NFA dari berbagai sumber, bisa dari AI, bisa dari web, bisa dari eh, YouTube, itu kita bisa cari di di kali ini. Oke, jadi kita coba cari di AI terlebih dahulu. Apa itu NFAE ke NFA dan berikan jelaskan secara rinci dan berikan contohnya. Oke, NFAE ke NFA. Non-deterministic finite automaton with epsilon transition ke non-deterministic finite automaton tanpa epsilon transition adalah proses mengubah sebuah NFA yang memiliki epsilon transition menjadi sebuah NFA yang tidak memiliki transisi. Jadi E ini itu singkatan dari epsilon transition. Nah, langkah-langkahnya itu pertama kita cari dulu epsilon closure. Hitung epsilon closure dari setiap state dalam NFAE. Kedua, epsilon closure dari sebuah state key adalah himpunan semua state yang dapat dicapai dari key hanya melalui transisi epsilon, termasuk key itu sendiri. Kedua, kita harus membangun transisi baru. Untuk setiap state key dan setiap simbol input A, cari semua state P dalam epsilon closure atau key. Untuk setiap P, lihat semua transisi P. Jika dikasih A jadi R, tambahkan transisi key dikasih A jadi R ke NFA baru. Perhatikan bahwa R juga harus mencakup epsilon closure. Nah, yang ketiga, menentukan state awal baru. State awal dari NFA baru adalah epsilon closure dari state awal di NFAE. Menentukan state akhir baru. Yang keempat, itu sebuah state key di NFA baru menjadi state akhir jika key termasuk dalam epsilon closure dari suatu state akhir di NFAE. Contoh konversi NFA ke NFA ke NFA itu NFAE awal state-nya misalkan key 0, key 1, key 2. Alfabet itu A, B. Alfabet itu input atau outputnya ya, yang ada di yang kita kalau tulis itu di atas garisnya. Terus transitionnya key 0 dikasih epsilon itu ke key 1 dikasih A ke key 1 dikasih B ke key 2. Set awalnya key 0, set akhirnya key 2. Nah, pertama di langkah konversi kita harus hitung epsilon closure. Epsilon closure key 0 itu sama dengan key 0, key 1. Epsilon closure key 1 sama dengan key 1. Epsilon closure key 2 sama dengan key 2. Buat transisi baru yang kedua. Dari Q 0 mewakili Q 0, Q 1. Untuk simbol A, Q 1 dikasih A itu ke Q 1, tambahkan Q 0 dikasih A ke Q 1. Untuk simbol B, Q 1 dikasih B ke Q 2, tambahkan Q 0 B Q 2. Dari Q 1 itu untuk simbol A, Q 1 dikasih A ke Q 1, tambahkan Q 1 dikasih input A ke Q 1. Untuk simbol B itu Q 1 B Q 2, tambahkan Q 1 B Q 2. Tentukan state awal dan akhir baru. State awal closure itu key 0 sama dengan key 0, key 1. State akhir key 2. State akhir key 2 anggota closure key 0. Jadi key 2 tetap menjadi state akhir. NFA baru state key 0 key 1 key 2 transitionnya key 0 A key 1 key 0 B key 2 key 1 A key 1 key 1 B key 2 state awal key 0 state akhir key 2. Nah, jadi kesimpulannya proses konversi ini menghapus semua transisi epsilon closure dari NFAE tanpa mengubah bahasa yang dikenali oleh automata. Langkah utama adalah menghitung epsilon closure untuk memastikan semua kemungkinan transisi diakomodasi dalam NFA baru. Oke, kita coba cari di Google. NFA ke NFA. Oh, bisa.
Oke, kita cari di YouTube aja. Nah, ini dia. In the last lecture, we have studied about epsilon NFA, and in this lecture, we will be studying about how to convert epsilon NFA to its equivalent NFA. So here we have a question given, convert the following epsilon NFA to its equivalent NFA. So here we have an epsilon NFA given, and we know that it is an epsilon NFA because epsilon symbols are also used in this NFA. That is why it's an epsilon NFA, and our task is to convert it to its equivalent NFA. So the procedure for converting any epsilon NFA to its equivalent NFA is that for each state that we have, you have to check where does this state go on epsilon closure, and then the set of states that you get here have to be checked on which state does they go on getting a particular input, and the set of states that you get here have to be again checked on to which states do they go on epsilon closure again. Now, what do we mean by Kita langsung ke sini ya. only to C? So, the final set that we obtain are B, C, C. So, Oke, jadi dia a closure bintang ini all the state that can be reached from a particular state only by seeing the symbol. Ketika dia ABC itu dikasih key A dia eh, dikasih 0 dia ke A, dikasih 0 dia satunya dia ke ini, si B kalau dikasih 0 dia ke himpunan kosong, si C kalau dikasih 0 itu dia ke C. Nah, berarti excellent closure-nya itu dia A, B, C, C. Nah, kalau yang kedua itu kelas dikasih satu, si A ke himpunan kosong karena nggak ada, si B ke ini ke B di dirinya sendiri, si C dikasih satu ke dirinya sendiri seperti itu. Dan epsilon closure-nya itu B, C sama C. so that means B and C. So, A on getting input 1 will go to B and C in our NFA. Alright, so now we have finished for state A. Now let's do the same for state B. Epsilon closure. So then is only C. Go on get 0 and epsilon closure. So B's epsilon closure will be B and C. Itu masih A sekarang ini B-nya. B and C. And where does B go on getting input 0? B on input 0 does not go anywhere, so it is phi. And C, where does it go on input 0? C goes to C itself. And now this is phi, and we have to do the epsilon closure of this C now. Epsilon closure of C is only C, because C goes only to C on epsilon. Now, the final state that we obtain is only C, so B on input 0 goes only to C. Okay, now let's do the same thing for B on input 1. Let me write it here. B on input 1, so we have to do the epsilon closure 1. Last one is C, and I'll not look at this. A only by seeing epsilon, so I put double circle around C. This on input. Okay, this is C. Oke, jadi gambarnya itu gebrakannya itu seperti ini. Oke, mungkin itu aja saya buat untuk pemahaman saya terkait materi tugas kelima yaitu NFA ke NFA. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.